إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا أيها الحاضرون رحمكم الله أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا مس الإنسان ضر دعانا لجنبه أو قائدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون صدق الله العظيم Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Puji syukur alhamdulillah pada kesempatan siang yang berbahagia ini kita semua masih diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih diringankan langkah kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih bisa dan dimudahkan hati kita ini oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita semua mampu melaksanakan menunaikan salat Jumat secara berjamaah. Pesan yang selama ini dihimbau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita orang yang beriman yakni ittaqullah. Hendaknya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa. Karena takwa yang hakiki adalah takwa yang hadir dari lubuk hati kita. Kemudian kita aplikasikan dengan raga kita. Karena sejatinya tidaklah cukup hanya ungkapan takwa saja yang menjadi ciri kita orang yang beriman. Ungkapan takwa yang sejati adalah benar-benar mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan tidak melupakannya. Mensyukuri atas karunia nikmat Allah dan tidak kufur terhadap nikmat Allah. Dan menyembah Allah dengan semurni-murninya dengan tidak mempersekutukan. Itulah takwa yang hakiki. Karena yang harus kita yakini adalah jangan sampai kita berhayal. Jangan sampai kita hanya menginginkan surga, tetapi kita sendiri tidak mau dan tidak menjalankan nilai-nilai yang terkandung dari takwa itu sendiri. Surat Al-Imran dengan jelas mengatakan bahwasanya wa jannatin 'arduhas samawat u'iddat lil muttaqin. Surga itu hanya diperuntukkan hanya untuk hamba-hamba Allah yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ketika berbicara hati, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengarahkan, memberikan isyarat bahwasanya hati adalah hahuna. Hati itu tempatnya ada di sebelah kiri. Maka dalam kesempatan yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Yawma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari itu, hari kiamat, tidak akan berguna harta kekayaan yang selama ini kita tumpuk, perusahaan yang selama ini kita dirikan, anak istri kita yang selama ini kita cintai, bahkan sahabat karib sejati pun tidak akan mampu memberikan pertolongan kepada kita. Hanya kita sendiri semuanya yang akan mampu mempertanggungjawabkan atas amalia yang selama kita hidup di dunia. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Ayat yang dibuka yang saya bacakan adalah surat Yunus ayat 12. Di dalamnya berbicara mengenai tipologi manusia. Bahwa dalam surat Yunus ayat 12 tersebut digambarkan ada dua kelompok manusia. Siapa saja mereka? Kelompok pertama, idza massahu dzurru da'ana li jambihi qa'idan aw qa'ima. Kelompok yang pertama adalah apabila dia ditimpakan musibah, mara bahaya, baik dari hal yang berkaitan dengan rezeki, berkaitan dengan kesehatan, berkaitan dengan rumah tangga, berkaitan dengan ekonomi, ketika mengalami kesulitan, tidak menutup kemungkinan orang tersebut senantiasa berupaya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, baik di dalam tidurnya, baik di dalam duduknya, atau bahkan di dalam berdirinya. Ada lagi tipologi yang kedua. Falamma kashafna anhu dharrahu marra ka'an lam yad'una ila dhurrim massah. Ada lagi tipologi yang kedua. Begitu Allah lancarkan rezekinya, begitu Allah angkat penyakitnya, begitu Allah berikan kemudahan dalam rumah tangganya, mereka mengabaikan Allah, mereka melupakan Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini memberikan pesan kepada kita. Hendaknya kita orang-orang yang beriman, bagaimanapun kondisi kita, bagaimanapun keadaan kita, kita harus tetap istiqomah, harus tetap meyakini akan intervensi Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya tidak ada sesuatu yang kebetulan. Harus yakin. Tidak ada sesuatu yang kebetulan terjadi. Semuanya adalah atas skenario Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan informasi kepada kita, ta'aruf ilallahi fir raha ya'rifka fi syiddah. Hendaklah kita mengenali Allah, mengingat Allah ketika kita mempunyai kesempatan, ketika kita mempunyai peluang, ketika kita dalam kondisi nyaman. Karena Allah akan mengingat kita ketika kita ke dalam kesulitan, ketika kita dalam kesusahan. Jadi jangan banyak berharap kita akan ditolong oleh Allah. Kalau selama ini kita mempunyai waktu luang, waktu sempat, secara ekonomi mumpuni, tapi kita lupa ibadah kepada Allah, lupa ingat Allah, maka jangan salahkan kalau Allah akan meninggalkan kita juga. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Oleh karenanya Al-Quran memberikan gambaran secara utuh, secara gamblang mengenai dua cerita antara
Nabi Yunus alaihissalam dan Raja Fir'aun. Dua-duanya dalam kondisi yang sama. Dalam kondisi berada di tengah lautan. Satu sisi Nabi Yunus alaihissalam berada di tengah lautan, kemudian dimakan oleh ikan paus. Dan pada sisi yang lain, Raja Fir'aun mati tenggelam akan kepunguhannya. Dua cerita ini yang telah digambarkan oleh Al-Quran mempunyai nilai yang berbeda. Yang pertama, Nabi Yunus alaihissalam, secara hitungan kita manusia, ketika Allah mentakdirkan Nabi Yunus dimakan oleh ikan paus, maka secara hitungan manusia, Nabi Yunus akan senantiasa berada di perut ikan paus tersebut sampai akhir zaman. Tapi subhanallah, qadarullah berkata lain. Sebab apa? Nabi Yunus alaihissalam ketika dimakan oleh ikan paus, beliau selalu mengatakan, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Maha suci Allah, tidak ada Tuhan selain Engkau ya Allah. Apa yang dikatakan? Inni kuntu minadh dhalimin. Yang dia salahkan adalah pribadinya sendiri. Artinya apa? Sesuatu hal itu pasti berangkat dari hukum sebab akibat. Ada sebab, pasti ada akibat. Itu yang diyakini oleh Nabi Yunus alaihissalam. Tetapi Allah, apa yang terjadi? Ayat Al-Quran mengatakan, Falaula annahu minal musabbihin. Falaula annahu minal musabbihin. Ternyata Allah berkehendak lain. Menurut kacamata kita, menurut hitung-hitungan kita sebagai manusia, kondisi Nabi Yunus tidak akan pernah terselamatkan. Ternyata Allah berkata lain. Apa yang menyebabkan akhirnya Allah menyelamatkan Nabi Yunus? Yang menyelamatkan adalah minal musabbihin. Karena sebelum dimakan oleh ikan paus, Nabi Yunus termasuk salah satu hamba yang mudawamah, yang istiqomah menyebut subhanallah, subhanallah, subhanallah. Inilah sehingga Nabi Yunus mampu diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ceritanya akan berbeda ketika Al-Quran mengungkap bagaimana Fir'aun dengan kepungahannya. Ketika Fir'aun hidup, dia bahkan mengklaim, Ana rabbukumul a'la. Saya adalah Tuhan yang paling tinggi. Kenapa bisa seperti itu? Adanya rasa takabur. Tapi ketika Allah menenggelamkan Fir'aun di tengah lautan, padahal Fir'aun tidak kurang-kurang. Dua nabi sekaligus Allah mengutus. Bagaimana Fir'aun sehingga tergugah Nabi Musa dan saudaranya. Tapi ternyata tidak mampu membuka hati Raja Fir'aun untuk bersyahadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika Allah menenggelamkan di dalam tengah lautan, disitulah Fir'aun mengatakan, Amantu, saya beriman, saya beriman. Tetapi lagi-lagi Allah Subhanahu wa taala tidak menerima pertobatan Raja Fir'aun. Annahu la ilaha illalladzi bihi amanat bani Israel. Saya beriman terhadap Tuhan yang selama ini dipercaya oleh Bani Israel. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Al-ana
qad asawta qablu wa kunta minal mufsidin. Tidak bisa berlaku. Tidak mungkin diterima tobatnya. Karena kenapa? Dulu kamu adalah orang-orang pembangkang. Dan kamu adalah termasuk orang-orang yang merusak. Itulah penggilan cerita. Yang bagaimana kalau kita selama hidup kita di dunia, baik itu dalam kondisi susah, baik dalam kondisi senang, kita senantiasa istiqomah, beriman kepada Allah dengan tidak melupakannya, bersyukur atas nikmatnya dengan tidak kufur atas nikmatnya, maka insya Allah garansi Allah Subhanahu wa taala akan mengingat kita dikala kita dalam kondisi sulit sekalipun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله وكفى نصلي صلاة ونسلم سلاما على رسوله المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا أيها الحاضرون رحمكم الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة مسبحة بقدسه فقال عز من قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. ربي أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة ونجاة من النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة. الصلاة